Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, NIM 20101110023. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang peranata sosial dan kesenian. Dalam pembahasan kali ini saya mempunyai dua topik pembahasan. Yang pertama, akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang peranata sosial, dan yang kedua, akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang kesenian. Pertama, akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang peranata sosial. Proses terjadinya akulturasi kebudayaan Islam dengan budaya pribumi dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase alami dan yang kedua fase organisasi. Dalam fase alami ini, agama Islam dengan perangkat budayanya dibawa oleh para pedagang yang datang ke Indonesia. Selain berdagang, mereka merasa berkewajiban untuk menyampaikan agama Islam, sehingga lama-kelamaan terbentuklah suatu kelompok-kelompok dengan bimbingan dari para mubalik tertentu yang kemudian tersebar secara alami. Yang kedua ialah fase organisasi. Dalam membentuk organisasi diperlukan adanya aturan yang harus dipenuhi, seperti keorganisasian, administrasi, komunikasi, manajemen, finansial, dan sebagainya. Kesemuanya itu banyak diadaptasi dari kebudayaan Barat, terutama yang sudah diambil alih kaum Muslim di Mesir dan India. Proses pembentukan organisasi yang sudah tercampur dengan budaya Islam menyebabkan terjadinya cara hidup baru yang modern. Dalam proses modernisasi, bimbingan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis dikembangkan dengan pola pemikiran baru, sehingga memunculkan gerakan-gerakan Islam yang lebih solid. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk hasil dari akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang peranata sosial. Akulturasi Islam dan budaya dalam peranata sosial merupakan pengaruh Islam terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum tahun 60-an, peranata sosial yang berupa pusat-pusat pendidikan pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan sebutan pondok. Memang sebelum agama Islam datang di Nusantara telah ada peranata pendidikan kuno yang bernama Mandala di daerah pedesaan. Mandala inilah yang kemudian disebut sebagai pondok pesantren. Pendidikan Islam mencakup dimensi bervariasi, mengalami internalisasi ke dalam berbagai peranata sosial yang ada dalam masyarakat. Adapun peranata-peranata sosial berbasis pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain: A. Peranata peribadatan. Peranata peribadatan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan manusia sebagai hamba dalam melakukan hubungannya dengan Allah, seperti masjid, musola, dan sebagainya. Yang kedua, peranata kekerabatan. Peranata kekerabatan ini sebagai pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan keturunan, juga untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan secara kolektif. Biasanya peranata kekerabatan ini dengan melalui tahapan pelamaran dan perkawinan, serta kelahiran dan lain-lain. Yang ketiga, peranata pendidikan. Peranata pendidikan ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mensosialisasikan keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah. Yang keempat, peranata keilmuan. Peranata keilmuan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah. Yang kelima, peranata ekonomi. Peranata ekonomi berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan barang dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, perwakafan, dan lain-lain. Yang keenam, peranata kesehatan. Peranata kesehatan ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam pemeliharaan dan perawatan kesehatan masyarakat. Dan yang ketujuh, peranata kesenian. Peranata kesenian ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam mengembangkan seni dan ekspresi, misalnya dalam bentuk seni baca Al-Quran, seni musik, seni sastra, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua ialah terkait akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang kesenian. Perkembangan agama Islam di Jawa semakin hari semakin pesat. Penyebaran tersebut tak lepas dari pengaruh akulturasi budaya, khususnya dengan budaya lokal atau kesenian. Kesenian adalah bagian dari budaya. Kesenian merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian ini dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk hasil dari akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang kesenian. Yang pertama, ada seni wayang. Perkembangan bidang seni, khususnya dalam seni wayang ini, tidak lepas dari para wali songo, karena dalam penyampaian dakwah Islam yaitu berjalan sangat efektif melalui pagelaran wayang. Dengan menampilkan pagelaran wayang, para wali telah mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam agar tersampaikan pada khalayak. Seni wayang itu pun akan berkaitan dengan seni-seni yang lainnya juga. Di antaranya yang pertama ialah seni mengarang. Yaitu seni mengarang ini karena isi cerita wayang merupakan hasil karangan dan hasil seni, sehingga dalam pertunjukan wayang ditekankan agar dalang memiliki kecakapan dalam mengarang agar tercipta rangkaian cerita yang indah. Yang kedua, berkaitan dengan seni sastra. Mengapa? Karena seni sastra ini dapat berupa hikayat, babat, suluk, dan sebagainya. Dan dalam wayang, seni sastra ini merupakan hasil seni sastra daerah yang beraneka ragam. Yang ketiga ialah seni suara. Kaitannya seni suara dalam seni wayang ialah karena suara vokal oleh dalang yang telah menguasai seluruh jenis lagu serta memiliki kecakapan dalam menirukan suara sangat diperlukan dalam pementasan wayang. Selain itu, perpaduan alat-alat instrumental yang menghasilkan suara yang luar biasa juga dibutuhkan dalam pementasan wayang. Yang keempat, seni tari. Seni tari ini berkaitan juga dengan seni wayang karena diwujudkan dalam hasil gerakan yang berjiwa dari wayang sebagai hasil kecakapan si dalang. Yang kelima, seni pahat. Seni pahat ini juga berkaitan dengan seni wayang karena seni pahat ini tampak jelas dalam tubuh dan pakaian wayang. Dan yang keenam, seni lukis. Seni lukis juga berkaitan dengan seni wayang karena kombinasi warna dalam pembuatan wayang kulit mampu menampakkan watak-watak dari si wayang. Bentuk akulturasi yang kedua ialah seni ketoprak. Akulturasi budaya Islam dan Jawa dalam pementasan ketoprak, khususnya ketoprak gaya Mesiran ini memberikan warna yang berbeda dalam pementasan ketoprak. Unsur-unsur seperti cerita, bahasa, kostum, dan make up, serta iringan dalam ketoprak gaya Mesiran mengalami sedikit perbedaan dengan ketoprak konvensional pada umumnya. Hal tersebut disesuaikan dengan adaptasi budaya Arab dalam pementasan ketoprak supaya terkesan seolah-olah seperti pementasan lakon 1001 malam. Selain adaptasi dan pengaruh dari budaya Arab dalam ketoprak bernuansa Islami, juga terdapat lakon ketoprak yang mengadaptasi dari cerita asli Jawa yang diberi nuansa Islami. Ketoprak bernuansa Islami juga kerap digunakan dalam beberapa acara seperti peringatan 1 Muharram, peringatan hari besar keagamaan, dan untuk mengisi acara pada bulan Ramadan. Jadi, dalam perkembangannya, kesenian ketoprak menjadi lebih luas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di zaman sekarang. Yang ketiga ialah seni arsitektur. Akulturasi Islam dan budaya Jawa dalam bidang arsitektur sebenarnya sudah dapat dilihat sejak awal Islam masuk di Jawa. Karena salah satu saluran penyebaran Islam di Jawa dilakukan melalui karya seni arsitektur. Sebelum Islam masuk, masyarakat Jawa telah memiliki kemampuan dalam melahirkan karya seni arsitektur, baik yang dijiwai oleh nilai asli Jawa maupun yang telah dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya berbagai jenis bangunan seperti candi, keraton, benteng, kuburan, rumah pendopo, dan lain-lain. Dalam bidang arsitektur sekarang ini, akulturasinya dapat dilihat pada bangunan seperti Masjid Agung Demak, Menara Kudus, Masjid Agung Banten, Kasepuhan Cirebon, dan lain sebagainya. Semua bangunan tersebut tampak dengan adanya sentuhan budaya lokal yang menjadikan kehadiran masjid mudah diterima oleh masyarakat setempat, tanpa terjadinya penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Selanjutnya ialah seni budaya. Pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian dapat dilihat dari wujud seni budaya seperti seni tari. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Yang pertama, tari debus.
Tarian debus ini berasal dari Banten yang pertunjukannya diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tari saudati. Tari saudati ini ialah berasal dari Aceh yang namanya diambil dari kata syahadat menjadi saudati. Dan dalam pertunjukan tari saudati ini, pertunjukannya para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya berupa sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tari zapin. Tari zapin adalah contoh tari lainnya yang mendapat pengaruh Islam, tepatnya dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian tradisional zapin ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair-syair lagu zapin yang didendangkan. Bentuk akulturasi Islam dalam budaya lokal dalam bidang kesenian yang selanjutnya ialah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra, pengaruh Hindu-Buddha, dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul, dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra tersebut diantaranya ialah hikayat, babat, dan suluk. Selanjutnya, bentuk hasil akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang kesenian dapat dilihat pada tradisi dan upacara. Terdapat tradisi dan upacara yang merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal, Hindu-Buddha, dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. Di antaranya tradisi ziarah. Tradisi ziarah ini merupakan suatu kebiasaan yang membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat yang berkembang pada masa Islam masih berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dan pada masa praaksara. Dan selain itu juga ada upacara-upacara keagamaan seperti upacara Grebek Maulid yang biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, atau benda lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan. Yang pertama ialah akulturasi adalah fenomena yang timbul sebagai hasil kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda dan mengadakan kontak secara langsung dan terus-menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau kedua-duanya. Yang kedua, proses terjadinya akulturasi kebudayaan Islam dengan budaya pribumi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fase alami yang dipengaruhi oleh para pedagang di awal masuknya Islam yang kemudian terbentuk kelompok-kelompok dengan bimbingan dari mubalik tertentu yang kemudian tersebar secara alami, dan yang kedua fase organisasi yang banyak diadaptasi dari kebudayaan barat, terutama yang sudah diambil alih kaum muslim di Mesir dan India yang telah menyebabkan terjadinya cara hidup baru yang modern. Ketiga, akulturasi Islam dan budaya dalam peranata sosial merupakan pengaruh Islam terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Terdapat di antaranya tiga kemungkinan, yaitu ajaran Islam berpengaruh sangat kuat terhadap pola hidup masyarakat, Islam dan budaya bangsa berimbang sehingga merupakan perpaduan yang harmonis, dan ajaran atau moral Islam kurang berpengaruh sehingga merupakan perpaduan yang ikut menyempurnakan moral agama, moral bangsa. Yang keempat, sedangkan akulturasi dan budaya lokal dalam bidang kesenian terjadi karena kesenian merupakan bagian dari budaya dan sebagai sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Dan yang kelima, wujud akulturasi Islam dan budaya lokal dalam bidang kesenian bisa dilihat pada kesenian wayang, ketoprak, seni arsitektur dan bangunan seperti pada bangunan Masjid Agung Demak, Menara Kudus, Masjid Agung Banten, Kasepuhan Cirebon, dan juga dilihat dari seni budaya dan sastra seperti tarian, hikayat, babat, dan suluk, hingga dilihat dalam upacara seperti upacara Grebek Maulid. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.